Ya. Sekarang kalau izin diperketat boleh saja, tapi kita harus tahu konsekuensi dari izin diperketat terkadang adalah sesuatu berjalan sangat panjang sehingga akhirnya terjadi sistem nyogok. Kalau itu terjadi, mungkin persoalan dokter ini akan menjadi lebih parah. Jadi kita lihat dulu, itu secara teoritis jelas baik, tapi lakukanlah teori ini juga dengan baik untuk tidak disalahgunakan. Nah, menurut Ibu, apa sih yang membuat kasus seperti ini bisa terjadi berulang dengan ranah yang harusnya aman seperti ruang praktek dokter begitu? Sekarang kita lihat bahwa secara keseluruhan apakah pemerkosaan naik atau tidak, sampai pada pembunuhan apakah naik atau tidak. Dulu pembunuhan tetap saja ada, jadi pemerkosaan yang berakibat pada meninggalnya seseorang. Tapi sekarang meningkat atau tidak di masyarakat umum. Jika di masyarakat umum meningkat, maka ini juga yang terjadi di kalangan kedokteran, sama-sama meningkat. Sekarang kita lihat salah satu yang menyebabkan hal ini adalah pengawasan yang kurang, pengawasan dari masyarakat, pengawasan dari kawan-kawan juga kurang, tidak terlalu peduli kalaupun melakukan sesuatu yang negatif, kurang mau ikut campur. Lalu stres yang terjadi pada dokter, apakah tidak tambah stres dengan kita lihat banyaknya akhirnya dokter-dokter yang akhirnya semuanya BPJS sehingga mereka penghasilannya kurang. Jadi jangan dikira dokter saat ini memang yang bagus, yang sudah spesialis penting lah. Tapi kalau yang lain kan sudah stres, sudah kesulitan. Jadi kesulitan ini membawa akibat bahwa terjadi hal-hal negatif, bukan sekedar di situ, tapi nanti penipuan dokter, nanti apa itu juga akan terjadi, bukan hanya sekedar pemerkosaan. Jadi jangan melihat ini dari satu segi, dari segi moralitas dokternya, tapi lihatlah bahwa ini adalah moral keseluruhan masyarakat memang sudah berkurang, moral bahwa masyarakat tidak mau ikut campur jika ada orang lain yang dipersulit. Misalnya orang lain dipersulit dengan karena adanya awal pemerkosaan atau baru ada pelecehan dari seorang dokter, kan dokter lainnya juga nggak ikut campur, paling ya bicara antara mereka. Jadi di sini partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan, bukan sekedar bahwa seorang dokter diawasi, tapi lingkungannya juga harus ikut mengawasi, harus ikut ya berpartisipasi lah. Seperti orang zaman dulu ada orang yang merampok, yang lain juga ikut ikut menangkap perampoknya. Kalau sekarang enggak, ada perampok ya kita lebih lari daripada nanti lebih parah daripada kita yang kena. Bu, tapi biasanya kalau sekolah-sekolah perawat gitu ataupun kedokteran, mereka ada tes kejiwaan juga nggak sih Bu, kayak kepolisian gitu? Sebetulnya tidak ada tes kejiwaan, tapi apakah betul tes kejiwaan itu yang mempengaruhi? Mungkin bisa menghindarkan beberapa orang, tapi apakah kepolisian berhasil dengan tesnya? Jadi kita melihat bahwa tes itu bukan sesuatu yang mutlak mengatasi, tapi pengawasan, tindakan, hukuman itu semua ikut mempengaruhi. Nah, terkait dengan dokter yang melakukan tindakan pencabulan seperti ini Bu, biasanya kan ini netizen jadi pro kontra ya Bu, karena mereka berpikir udah sekolah mahal-mahal kok malah punya fetish seperti itu. Biasanya itu pengaruh dari lingkungan juga nggak sih kalau di dunia kedokteran, atau seperti apa Bu? Apa memang udah bawaan mereka punya fetish seperti itu? Sekarang kita lihat apakah masalah kejiwaan sekarang itu membaik di masyarakat atau tidak. Kalau tidak, kejiwaan menjadi lebih parah, sakit jiwa lebih banyak, ya termasuk juga pada dokter. Mungkin yang jadi masalah adalah bahwa dokter dulu tidak separah sekarang, jadi orang kaget. Karena dokter di kalangan kedokteran juga terjadi macam-macam persoalan.
termasuk mendatangkan dokter dari luar negeri. Sekarang kita bayangkan, kalau dokter dari luar negeri itu dokternya kurang berkapasitas, tapi banyak uang, apakah tidak muncul suatu iri hati? Bu, apakah pelatihan screening, maksudnya screening mental, pelatihan etika itu bisa membantu mengurangi resiko penyimpangan seperti ini, Bu? Sekarang bukan membantu, tapi kita berapa persen membantunya. Tapi akan lebih banyak seandainya teman-teman dokter itu ikut partisipasi, ikut mengawasi. Dia kan biasanya mereka sudah curiga, tapi apakah diatasi kecurigaan itu atau dibiarkan? Nah, dari sudut pandang Ibu, seperti apa sih dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban, terutama jika pelakunya adalah seorang tenaga medis? Sekarang kita lihat latar belakangnya. Jadi sesuatu itu diikuti oleh latar belakang, ada penyebabnya. Sekarang kita analisa kembali, apakah ada latar belakang yang membuat dia menjadi seorang fetis? Apakah dulu ada latar belakang separah sekarang? Jadi kehidupan orang dengan latar belakang tertentu akan cenderung untuk membuat orang itu menjadi fetis. Apakah terjadi atau tidak? Pada si A tidak terjadi, pada si B terjadi. Jadi, tapi jelas mempermudah ke arah itu. Bu, kalau untuk korban-korbannya sendiri, biasanya untuk proses pemulihannya berapa lama sih, Bu? Karena kan yang terakhir melaporkan ini dia kejadiannya udah 3 tahun lalu, tapi baru berani speak up setelah yang kasus pertama dibius itu, Bu. Kenapa setelah 3 tahun baru berani gitu? Apakah emang selama itu rasa trauma ketika mendapat pelecehan dari tenaga medis gitu, Bu? Itu yang jadi persoalan. Jadi apa-apa kan terlambat. Jadi pengawasan itu sangat perlu, pendeteksian sangat perlu, tapi itu kita lalaikan. Jadi setelah waktu yang cukup lama, bisa dibayangkan kalau terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka sudah lebih banyak korban. Kalau terjadi pada waktu yang cukup lama, mungkin ada kawan-kawan yang merasa dia juga nggak apa-apa, ikut-ikutan juga. Jadi menambah hanya dengan keterlambatan mendeteksi dan keterlambatan menindak. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya masyarakat, institusi pendidikan dan pemerintah bersinergi untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi? Itu pendeteksi dini. Jadi jangan kita membiarkan sampai sudah terlalu parah baru akhirnya dilaporkan. Tapi pada saat mencurigai, kenapa tidak diikuti? Apakah itu benar? Kenapa tidak pada saat itu dilakukan suatu tindak pencegahan? Jadi sama seperti seseorang yang dia ingin jadi maling, tapi maling sedikit dibiarkan oleh teman-temannya juga ikut jadi maling. Akhirnya kan maling akan tambah banyak. Tapi coba pada saat awal maling itu diadakan peneguran, diadakan pencegahan, maka keadaan akan berkurang, walaupun belum tentu bisa total habis, tapi berkurang. Bu, ada pesan nggak untuk para korban kekerasan seksual yang mungkin saat ini masih takut untuk speak up? Sekarang kalau sudah untuk korban, kita keberanian korban, tapi bukan hanya itu. Apakah dilakukan tindakan dengan tegas? Jadi di sini ada dua, korban dan aparat yang menindak. Kalau aparat yang menindak dengan tegas, maka otomatis orang lebih berani speak up. Tapi jika speak up tidak menghasilkan apa-apa atau dengan penuh keraguan-raguan, maka orang otomatis lebih baik tidak menindak, itu tidak melaporkan. Itu yang terjadi. Tapi untuk para calon tenaga medis, pelajaran apa yang penting untuk dipegang agar menjaga profesionalisme dan nilai kemanusiaan, biar nggak melakukan tindakan yang menyimpang seperti itu, Bu? Sekarang kan kita dalam hal setiap orang menyimpang ya, tergantung juga pada apakah ketahuan atau tidak. Jika tidak ketahuan dan tidak ditindak, maka dia akan lebih parah. Kalau itu bisa kita terima, maka kita harus pendeteksian secara lebih dini. Dan untuk pendeteksi lebih dini,
perlu lingkungannya ikut mengatasi. Jangan hanya aparat juga tidak boleh, tapi aparat juga jangan keterlaluan sampai akhirnya tidak menindak. Satu lagi, yang terakhir, menurut Ibu, apakah pemeriksaan kondisi kejiwaan seharusnya jadi bagian dari proses mendapatkan izin praktik untuk profesi yang langsung berinteraksi dengan pasien? Ini ada beberapa spesialisasi yang akhirnya karena banyaknya penyimpangan dilakukan tes psikologi, tapi juga tetap saja terjadi. Jadi jangan mengandalkan satu skill, tapi itu boleh saja, cuma jangan terlalu mempersulit. Terima kasih.